Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya, Golkar anggap P3 sudah tinggalkan KIB, betul begitu, jangan-jangan dikhianati begitu ya. Jadi saya nonton sampai selesai kemarin begitu kan ya, ketika KIB itu bertemu di situ begitu kan ya, ada yang mengatakan tidak ingin mencampuri urusan partai masing-masing ya. Ini kan sudah kelihatan sebenarnya ya, mungkin atas perintah siapa begitu seolah-olah KIB ini masih solid begitu. Padahal pada akhirnya sudah bubar begitu kan. Udahlah, jangan dipaksakan terkait dengan ini. Publik sudah tahu begitu. Jadi arahnya P3 mungkin sudah ini curi kesempatan begitu dari KIB mungkin ya sebagai bisa saja orang berspekulasi dianggap sebagai pengkhianat dan sebagainya begitu. Bisa saja spekulasi seperti itu begitu. Tapi melihat dari realitas demokrasi kita sah-sah aja sebenarnya ya. Tetapi perlu diingat ya, PKB ya P3 akan dilihat bahwa ketika nanti bergabung begitu kan, Pilpres di dalam jangka panjang, dia akan ketahuan kalau P3 dia masuk di situ hati-hati ya. Kalau ada kesempatan bisa saja dia keluar begitu kan ya. Seperti contoh mungkin ditawari tentang capres cawapres begitu kan ya, dukung Pak Ganjar lalu kemudian disodorkan nama Sandi untuk menjadi cawapres, bisa saja ya mengorbankan KIB di situ. Bisa saja seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, Golkar anggap P3 sudah tinggalkan KIB. Memang sudah bubar sebenarnya begitu. Ya iyalah jelas udah nggak sabar dapat jatah menteri. Wajar, KIB itu kan koalisi Indonesia bubar. Ini banyak sekali pro dan kontra apa yang saya bacakan, tetapi ini bagian dari demokrasi begitu ya. Jelaslah P3 sudah mengkhianati KIB ya. Partai Golkar ya datang bergandengan tangan dan pergi tanpa pamit. Jelas itu namanya kurang adab dan nir-akhlak. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Secara etika politik itu biasa-biasa aja begitu kan. Yang namanya etika politik ngapain masih mempermasalahkan itu? Yang penting ada kesempatan, disitulah masuk begitu kan. Bagaimana dengan KIB? KIB kan siapa sih sebenarnya? Langkah P3 juga ada baiknya juga satu sisi begitu kan. Ya, kalau dia gabung ke KIB, apa sih yang didapatkan mereka begitu kan? Sedangkan kader cawapres-cawapresnya saja, kalau Pak Erlangga dengan siapapun, itu saya rasa jauh begitu ya. Tetapi menurut pribadi secara kalkulasi politik ya, ketika nanti ada P3 gabung di situ, siap-siaplah keluar kalau ada kesempatan begitu ya. Dia terlalu bersemangat dan angan-angan jabatan yang akan dapat ketua umumnya. Ya, masalah komitmen dan etika itu masalah lain. Haha, wajah suram parpol saat ini. Bisa saja nanti nyungsep tidak lolos di parlemen begitu kan ya. Hijau yang menyesatkan ya, P3 tahun 2024 tinggal nama di museum. Ya, kita tunggu saja begitu kan bagaimana suara rakyat hari ini begitu. Belum ya, P3 cuma lagi yang mengkail ya, di air jernih beberapa ada cukong yang nyangkut menjadi donatur kampanye. Bisa saja ya Pak Sandi punya uang banyak dimanfaatkan di situ begitu ya. Partai Semangka ini banyak sekali ya pro dan kontra begitu ya. Akhirnya ketum nggak bilang gitu kok. Jadi namanya saja ya KIB ya, Kabinet Indonesia bubar pasti orang-orangnya ya lari dari sana. Jadi kemarin itu saya lihat bahwa seolah-olah dia solid luar biasa begitu. Tapi tahu-taunya ya pasti ada sesuatu yang memang perlu dikatakan kepada ke publik begitu kan. Dengan adanya mengatakan tidak ingin campur urusan partai masing-masing, sudah jelas bahwa KIB itu sudah bubar begitu kan ya. Bukan lagi sudah ditinggalkan dan sebagainya begitu. Ya bagaimana dengan PAN? Dengan PAN dengan Golkar dengan Gerindra bisa saja di situ begitu ya, menjadi satu begitu. Tetapi kita lihat bahwa bagaimana dengan Caimin kalau Pak Prabowo di situ begitu. Ya wallahualam, pada hakikatnya kita tahu pasti ada 3 poros lah kalau masalah copras-capres seperti ini begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Golkar anggap P3 sudah tinggalkan KIB. Ya, bukan tinggalkan lagi tapi sudah bubar begitu ya. Bahkan Partai Gelora, Partai Persatuan Pembangunan ya, maaf ya bukan Partai Gelora, dari kutip dari Gelora ya, Partai Persatuan Pembangunan P3 dianggap sudah meninggalkan Koalisi Indonesia Bersatu AKIB, yakni gabungan partai politik Golkar, PAN, dan P3. Bahkan ya mungkin Mardiono hadir ada, tapi P3 kan sudah meninggalkan KIB, kata Ketua DPP Partai Golkar ya, Lemhot Singa ya, ditemui di kediaman Airlangga Hartarto di Jalan Widya Chandra ya.
Bahkan Depot mengungkapkan ada pertemuan nanti dijadwalkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto turut hadir ya. Kehadiran Prabowo tersebut dalam rangka membangun koalisi besar ya untuk untuk pemilu di 2024 yang santer diperbincangkan beberapa pekan terakhir. Bahkan yang saya tahu dengan Pak Prabowo dengan Pak Zulhas Ketua Umum ya di Widya Chandra atau di rumah pribadi kan kita lagi logis membangun koalisi besar. Ketika Pak Prabowo dengan Golkar itu bisa untuk mengusung satu capres cawapres begitu kan. Lantas bagaimana PAN lalu kemudian dengan PKB saya rasa tidak bisa begitu ya. Ya harus gabung ke Pak Prabowo. Saya kira gabung kepada Pak Prabowo daripada PDIP begitu. Jadi kalau yang disodorkan adalah Prabowo Erik di situ, ya bisa saja kemungkinan terjadi begitu kan. Dia punya kekuatan besar juga begitu ya. Bagaimana Pak Prabowo bisa membaca peluang ya Erick Thohir dengan Sandi ya. Sedangkan dari PBNU menyodorkan Erick Thohir menjadi wakilnya Pak Ganjar ya. Kalau itu disodorkan kepada Pak Prabowo, bagaimana? Apakah PBNU akan yang lain dengan warganet yang akan mendukung Erick Thohir begitu kan ya. Bahkan ya ini disebutkan yang saya tahu dengan Pak Prabowo dengan Pak Zulhas ya. Sebelumnya PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono membantah pihaknya bakal absen dalam pertemuan dengan elit Koalisi Indonesia Bersatu (AKB) malam ini. Ia mengkonfirmasi bakal hadir. Tetapi ini menarik begitu kan, dengan kalkulasi politik seperti ini ya saya rasa sudah bubar sebenarnya begitu ya. Bahkan Mardiono mengatakan pertemuan antara elit P3 PAN dan Golkar itu akan dilangsungkan sekitar pukul 21 ya. Namun ia mengaku belum tahu pasti apakah pertemuan bersifat terbuka atau tertutup untuk awak media. Bahkan dia mengatakan ya, Mardiono menambahkan dalam pertemuan yang akan membahas kondisi politik di tanah air mutakhir itu pihaknya akan menyampaikan hasil keputusan politik P3 yang telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden baca pres untuk Pilpres di 2024. Bahkan ya masih bisa mungkin dengan pertemuan-pertemuan yang lama begitu. Tapi kalau saya akan menyampaikan hasil keputusan konstitusi partai ya yang kita lakukan kemarin. Tentu saja menyampaikan itu ya, demikian Mardiono. Nah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal apakah pertemuan-pertemuan seperti ini ya sudah pamit atau apa begitu. Saya rasa ini sudah pamit sebenarnya secara keterbukaan. Dia melihat bahwa tidak akan mencampuri urusan partai masing-masing, sebenarnya sudah pamit ya. Bahasa halusnya sudah pamit begitu kan. Akhirnya meninggalkan KIB. Bagaimana PAN dan Golkar tetap eksis di situ? Mungkin diambillah Pak Prabowo begitu. Partai Gerindra akan masuk di situ begitu. Ya, kalau memang Pak Erlangga legowo ini semua yang menyodorkan itu adalah Erick Thohir di situ, bisa saja begitu ya. Ini kemungkinan besar akan menjadi kekuatan besar kepada kepada Pak Prabowo begitu. Tetapi kalau ini disodorkan itu adalah Pak Airlangga, maka kita melihat dari elektabilitas dan popularitas yang ada saat ini begitu ya. Walaupun dia punya kekuatan besar juga di satu sisi, tapi entahlah. Tetapi bagaimanapun caranya Pak Prabowo, dia tetap akan bingung sendiri begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.